Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dana Pamungkas. Berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Dalam video kali ini kita akan membahas materi jaringan komputer 1. Ini adalah materi pertama, yaitu tentang pengenalan jaringan. Jadi apa aja yang kita bahas di materi ini, yaitu yang pertama adalah nanti kita akan membahas tentang eh, pengertian jaringan komputer itu sendiri, ya, pengertian jaringan komputer itu sendiri. Kemudian di pengertian jaringan komputer sendiri, saya atau kami akan membahas dari berbagai eh, referensi dari buku dan juga ada beberapa artikel. Jadi ada beberapa referensi yang saya rangkum, kemudian nanti ada setidaknya ada 3 definisi yang akan kita bahas. Kemudian ada sejarah perkembangan. Sejarah perkembangan ini dari tahun sebelum adanya jaringan, kemudian sampai perkembangan jaringan komputer di akhir-akhir tahun belakangan ini. Kemudian yang terakhir adalah apa sih manfaatnya jaringan itu, ya. Kita tahu eh, saat ini jaringan komputer adalah sebagai dasar utama teknologi informasi saat ini, ya. Tanpa ada jaringan komputer kita tidak bisa menikmati teknologi informasi saat ini yang begitu luas cakupannya, begitu besar manfaatnya. Baik, kita akan lanjut ke poin pertama, yaitu pengertian jaringan komputer. Ya, apa sih jaringan komputer itu? Ya, kalau teman-teman membaca beberapa referensi atau dari beberapa buku, itu hampir setiap buku itu punya definisi sendiri-sendiri, ya. Jadi hampir setiap buku itu misalkan buku A punya definisi XXX gitu ya. Kemudian buku B punya definisi YY dan seterusnya. Namun itu ada garis tengahnya, bukan garis tengah, atau ada benang merahnya yang mempunyai kesamaan. Ada keyword-keyword yang harus kita pahami tentang definisi Y. Jadi jangan sampai kita bingung membaca banyak atau beberapa buku tentang jaringan komputer, kemudian buku A kok definisinya seperti ini, kemudian buku B definisinya seperti ini dan seterusnya. Ada perbedaan. Namun perbedaannya itu tidaklah luas. Jadi ada keyword yang harus kita pahami. Ya, ada beberapa. Yang pertama kita lihat di sini ada di sini yang pertama, apa sih jaringan komputer itu? Jaringan komputer adalah sekelompok komputer. Kita lihat di sini, sekelompok komputer, ya, sekelompok komputer dan perangkat terkait yang dihubungkan dengan fasilitas komunikasi. Jadi ada beberapa sekelompok komputer. Kalau dinamakan sekelompok komputer berarti kan ada komputer yang lebih dari satu, bisa dua, bisa tiga dan seterusnya. Yang namanya sekelompok komputer ya berarti lebih dari satu komputer dan perangkat terkait. Ya, perangkat terkait itu biasanya bisa jadi perangkat penunjang jaringan itu sendiri, misalkan kabel LAN, kemudian adaptornya dan seterusnya. Ada lagi definisi, yaitu ini dia ya, yang dinamakan sekelompok komputer. Ini dia sekelompok komputer, lebih dari satu komputer. Atau yang seperti ini, banyak sekali komputer yang terkait, yang saling terhubung, ya. Udah ada perangkat-perangkat yang terkait, ya, yang dinamakan perangkat terkait bisa jadi ada router, ya kan, ada switch, ada server dan seterusnya. Itu perangkat terkaitnya.
Kemudian definisi yang selanjutnya ada lagi, yaitu beberapa komputer yang saling, ya, ini ada keywordnya lagi, beberapa komputer saling berhubungan dan melakukan komunikasi satu dengan yang lain menggunakan perangkat keras, ya, menggunakan perangkat keras. Kita lihat ada dua definisi yang berbeda sini, cuman ada beberapa keyword yang kita dapatkan. Ada lagi definisi yang lain, yaitu sebuah rangkaian yang terdiri dari dua. Nah, ini dia, ada keywordnya lagi, yang terdiri dari dua atau lebih komputer, di mana komputer itu saling berhubungan, nah, menggunakan sistem komunikasi. Ini dia, menggunakan sistem komunikasi. Ya. Jadi bisa kita simpulkan bahwasanya jaringan komputer adalah sekumpulan komputer atau sekelompok komputer yang intinya komputer itu jumlahnya lebih dari satu dan mereka saling berhubungan. Itu aja kata kuncinya. Nah, namun kalau kita melihat perkembangan saat ini, apakah hanya komputer? Enggak, ya. Jadi kita lihat definisi secara dasar apa sih komputer itu. Jadi definisi dasar komputer adalah definisi komputer itu adalah apa teman-teman? Sebuah perangkat yang memiliki minimal itu mempunyai prosesor, kemudian memori, ya, atau RAM, kemudian ada ini satu, ada prosesor, ada memori, dan juga RAM. Jadi ketika sebuah alat atau device yang mempunyai tiga komponen utama ini bisa dijadikan atau bisa kita namakan sebuah komputer. Jadi smartphone yang kita pegang selama ini atau yang kita pegang sehari-hari itu bisa dijadikan atau sebenarnya itu adalah komputer, cuman istilahnya yang beda. Jadi smartphone itu sebuah komputer yang kita pegang, ya. Karena apa? Karena punya prosesor, kemudian punya RAM dan juga memori, memori internal kalau kita sebutnya di smartphone. Kemudian apakah hanya smartphone? Enggak, ternyata perkembangan saat ini ada smart AC, ya kan? Ada smart printer, ada smart lemari es gitu, dan seterusnya. Mereka bisa terhubung dengan jaringan komputer, ya. Dan saat ini sudah sangat canggih-canggih, ya, karena ada konsep IoT, Internet of Things. Jadi semua perangkat nanti intinya bisa terhubung dengan sebuah jaringan komputer dan bisa diakses dari manapun. Ya, jadi intinya kalau saat ini apakah hanya komputer? Enggak, ya, jadi ada device. Kalau ada beberapa buku yang mengatakan, buku terbaru mendefinisikan sebuah jaringan komputer yaitu sebuah kelompok device. Jadi tidak hanya komputer aja, kelompok device. Namun intinya di sini adalah yang kita harus pahami, jaringan komputer adalah kumpulan atau lebih dari satu komputer yang saling terhubung. Itu adalah kata kuncinya. Itu adalah kata kuncinya. Kemudian kita lihat sejarah sekarang, ya, sejarah. Jadi sebelumnya jaringan komputer tidak ada, ya. Dimulai tahun 1969 diawali oleh US Defense Advanced Research Project Agency atau DARPA. Jadi sebuah lembaga riset pertahanan dari US, United States, dari Amerika. Mereka
meriset bagaimana membuat suatu komunikasi dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, riset tersebut dinamakan dengan ARPANET. Jadi ARPANET namanya. Nah, awalnya riset ini adalah untuk, setahu kami, riset ini adalah untuk militer awalnya ya. Jadi untuk kepentingan militer. Nah, berjalannya waktu, jadi awalnya ini tahun 69, kemudian di tahun 70 ya, 1970 ini sudah lebih dari 10 komputer yang bisa dihubungkan dan saling berkomunikasi. Jadi awalnya itu hanya beberapa komputer aja, atau satu atau dua komputer yang bisa dikomunikasikan. Namun setelah setahun berikutnya ternyata bisa menghubungkan lebih dari 10 komputer. Kemudian tahun 1972 ada Roy Tomlinson itu menyempurnakan program email untuk ARPANET. Jadi yang awalnya dulu adalah beberapa komputer yang saling terkait dan bisa berhubungan, belum menggunakan email yang sempurna ya, yang namanya masih perkembangan ya, jadi ya pasti apa adanya. Kemudian yang tahun 1972 mulai menyempurnakan program email untuk mengirimkan pesan dari satu tempat ke tempat yang lain, atau mengirimkan pesan dari komputer satu dengan komputer yang lain. Setelah itu diperkenalkan juga icon app ya, yang kita kenal atau yang kita gunakan di email ya kan. Misalkan xxx@gmail.com dan seterusnya, ini diperkenalkan icon add untuk alamat email. Kemudian 1973 itu ARPA tadi, ARPA Network yang namanya tadi ARPA Network, risetnya bernama ARPA. Kemudian setelah berkembang beberapa komputer yang terhubung di situ, kita lihat di sini tahun 73 sudah bisa menghubungkan dua wilayah besar dari Amerika ya, dari wilayah barat Amerika, kemudian di wilayah timur Amerika. Nah, kemudian tahun 73 mulai dikembangkan ke luar Amerika. Kita lihat ini mulai dikembangkan ke luar Amerika. Salah satunya ada suatu komputer atau jaringan di sana gitu ya. Dari ARPANET ini terhubung ke komputer University College di London. Ya, bergabung dengan ARPANET. Lah, dengan bergabungnya suatu komputer yang di luar ARPANET atau yang di luar negara Amerika, di situ muncullah gagasan tentang internet. Ya, muncullah gagasan tentang internet ini tadi. Nah, di sini muncul gagasan tentang internet. Jadi yang awalnya ARPANET tahun 69 dari mulai di Amerika bagian barat, kemudian berkembang, kemudian menghubungkan Amerika bagian barat, kemudian Amerika bagian timur. Setelah itu berkembang lagi keluar Amerika, ada suatu komputer di University College yang bergabung dengan ARPANET. Nah, dari situlah muncul gagasan internet. Ya, di situ muncul gagasan internet. Kemudian tahun 76 ya, tahun 1976, tepatnya 26 Maret. Di sini tepatnya 26 Maret ya. 26 Maret Ratu Inggris, setahu saya pada saat itu Ratu Elizabeth kalau nggak salah ya. Ratu Inggris berhasil mengirimkan email. Nah, ini saya belum
mendapatkan detail informasinya, emailnya kemana. Yang jelas ini emailnya ke salah satu komputer atau tujuannya yaitu di Amerika. Jadi yang tadi awalnya di London tadi sudah tergabung dengan ARPANET, kemudian tahun 76 Ratu Inggris berhasil mengirimkan email ke luar London, mengirimkan pesan melalui email ke luar London, tentunya di ARPANET tadi. Ya. Tentu ini momen bersejarah yang awalnya tadi email itu hanya bekerja atau mengirim pesan email hanya di ARPANET yang ada di Amerika. Mulai 1976 bisa komputer yang di luar Amerika tadi bisa berkomunikasi menggunakan, tentunya mengirimkan pesan dengan email. Kemudian 1977 itu lebih dari 100 komputer, ya, ini lebih dari 100 komputer yang terhubung dengan di ARPANET 1977, ya. Nah, kita lihat di sini, kita lihat dari 69 tahun 69 yang awalnya hanya beberapa komputer di wilayah barat bagian Amerika, kemudian 70 berkembang, sudah terhubung antara wilayah barat dengan wilayah timur Amerika. Kemudian 1972 semakin banyak lagi, 1977 semakin banyak lagi, dan juga yang tadi ini rentan waktu ini sudah mulai berkembang ke luar wilayah Amerika. Dan muncul ide gagasan tentang internet tadi. Nah, selanjutnya 1979 Jim Ellis dan Steve Levin itu menciptakan newsgroup Usenet, ya, semacam portal grup gitu ya. Kemudian 1982 muncullah TCP/IP atau Transmission Control Protocol, dan IP dibentuk. Kenapa ini muncul? Jadi TCP/IP atau IP yang kita kenal saat ini itu tidak ujuk-ujuk apa aja tidak tiba-tiba muncul, ya. Karena tadi perkembangannya sangat pesat, jumlah komputer yang tergabung dengan jaringan tadi semakin banyak, maka diperlukan sebuah aturan. Jadi sebuah aturan atau protokol bagaimana sih komputer satu dengan komputer yang lain itu nanti akan berkomunikasi. Cara komunikasinya seperti apa, misalkan menggunakan sinyal seperti apa, bagaimana cara mengirimnya, bagaimana cara menerimanya, kemudian berupa apa data itu dikirimkan dan seterusnya. Kemudian alamatnya alamat komputer satu dengan komputer yang lain itu bagaimana membedakannya. Nah, ini dia. Kemudian muncullah Transmission Control Protocol dan IP. Jadi TCP/IP itu diperkenalkan mulai tahun 1982. Kemudian 1984 diperkenalkan dengan Domain Name System, ya, jadi DNS kalau kita menyebutnya. Di awalnya dulu kalau sekarang kita menggunakan browser pasti kita mengetikkan di alamat webnya atau nama webnya, misalkan contoh saja kompas.com gitu ya. Kalau dulu ya bukan itu yang diketikkan, jadi bisa jadi IP-nya. IP dari sebuah server kompas.com sebelum ada DNS-nya. Ya, namun karena untuk memudahkan menggunakan browser atau mengakses suatu server tersebut, diperkenalkan domain name system. Jadi ketika kita mengetikkan di browser atau mau masuk ke server tertentu, itu tidak harus mengetahui IP-nya. Jadi kita hanya mengetikkan nama server tersebut atau nama alamat tersebut. Tadi contohnya kompas.com, facebook.com misalkan, atau unpgri.ac.id, itu kan suatu DNS, domain name system, ya.
Kemudian ada lagi tahun 1988 adanya Internet Relay Chat atau IRC. Ini adalah sebuah aplikasi chatting. Kalau kalau kita biasanya sekarang ini ada WA, kemudian eh, Facebook Messenger, kemudian ke belakang lagi ada Yahoo Messenger, ke belakang lagi ada IRC. Ya, jadi IRC adalah suatu aplikasi chatting yang berbasiskan internet. Ya, ini tahun awal-awal masuk tahun-tahun 90-an atau awal-awal 2000-an ini di Indonesia dulu sangat sangat digemari. Jadi kalau di warnet dulu mainnya ya IRC ini, bukan browsing dan seterusnya. Jadi banyak ke warnet orang-orang dulu eh, menggunakan IRC, termasuk saya dulu masih umur berapa ya, SD atau berapa itu dulu itu menggunakan IRC ini. Ya sama, intinya sama aplikasi chatting yang kita gunakan dengan WA atau apapun itu, Facebook Messenger dan seterusnya. Mirip seperti itu. Jadi ini bisa dikatakan nenek moyang. Kalau ada Quran adalah IRC adalah nenek moyang Yahoo Messenger atau nenek moyang WA dan seterusnya. Kemudian tahun 1990 editor dan browser ditemukan. Kemudian eh, ada yang namanya World Wide Web atau Triple W, atau orang-orang apa menyebutnya WWW gitu ya. Nah, ini diperkenalkan untuk browsernya. Kemudian poin selanjutnya yang kita bahas adalah apa sih manfaat jaringan komputer itu ya. Kalau yang kita rasakan saat ini itu sangat luar biasa manfaatnya ya. Apalagi jaringan komputer saat ini sangat menentukan tingkat kinerja kita, kemudian efektivitas kinerja kita, kualitas kerja kita, dan seterusnya. Ya, ada beberapa dasar atau garis besar manfaat jaringan komputer. Kalau kita detailkan sangat banyak, namun kita cari garis besarnya saja. Yang pertama adalah sebagai media komunikasi yang pasti ya. Awalnya riset jaringan komputer tadi, riset ARPANET adalah tujuannya bagaimana komputer satu dengan komputer yang lain bisa berkomunikasi di lain tempat gitu ya. Jadi ini adalah komunikasi ya, komunikasi antar pengguna. Jadi komunikasi antar pengguna dalam jaringan komputer. Dan sekarang ini sangat populer komunikasi ini ya, apalagi kita sudah mengenal smartphone. Ya, kalau dulu hanya komunikasi via email sebelum adanya smartphone. Kemudian mengirim dokumen menggunakan email dan seterusnya. Kalau kita saat ini sudah masuk masanya smartphone yang sudah bisa dikatakan menggantikan peran komputer ya. Kita bisa buka email menggunakan smartphone dan juga chatting dan seterusnya menggunakan smartphone ya. Berarti ini adalah salah satu manfaat dari jaringan komputer, yaitu media komunikasi. Kemudian sharing resource atau berbagi sumber daya ya, sumber daya. Contoh aja, ketika dalam satu kantor ya, dalam satu kantor ada beberapa komputer ya, misalkan dalam satu kantor ada beberapa komputer gitu. Ini ada beberapa komputer yang saling berhubungan, terhubung gitu ya. Kemudian misalkan apa sih sharing resource? Misalkan resource-nya ada sumber daya printer misalkan. Ya, printer misalkan. Untuk efisiensi ya tidak harus setiap setiap komputer harus punya printer, tidak harus. Ya, jadi satu printer ini bisa digunakan oleh banyak user atau banyak komputer yang di sini. Jadi ini salah satu sharing resource. Atau bisa jadi sharing resource yang lain adalah tidak hanya
apa namanya, printer. Bisa jadi kita ada server di sini untuk menyimpan sebuah data misalkan ya, untuk menyimpan sebuah data. Ini biar lebih bagus. Jadi misalkan ini terhubung dengan jaringan ya, kemudian ini terhubung, kemudian di sini ada server terhubung. Jadi setiap user di sini tidak harus menyimpan datanya di hard disk masing-masing. Jadi bisa kita menyimpan datanya di server tersebut. Atau kalau kita gunakan saat ini ada cloud computing. Kalau teman-teman menggunakan Google Drive, kemudian apa lagi ya, YouTube, teman-teman upload video di YouTube, itu sebenarnya kita sharing resource. Jadi kita mengupload file video bukan di hard disk kita, tapi di tempat penyimpanan dari YouTube itu sendiri. Kita mengupload, kita menyimpan ke Google Drive, file apapun itu ke Google Drive, berarti kita menyimpan file kita di servernya Google. Jadi kita menitip file di sana. Servernya siapa? Servernya Google, tapi yang menggunakan oleh banyak orang. Ini adalah yang dikatakan dengan sharing resource. Ada lagi integrasi data atau yang dikatakan distribusi data pada jaringan komputer. Tentu sebuah yang tujuan utama dari jaringan komputer adalah media komunikasi. Media komunikasi apa? Media komunikasi tersebut yang apa sih yang dikomunikasikan gitu ya? Yang dikomunikasikan tentunya data. Ya. Kemudian karena banyaknya komputer yang ada yang terhubung berarti ada integrasi data. Contohnya apa sih integrasi data? Contohnya yang paling mudah kalau teman-teman di kampus gitu ya. Kalau di kampus berarti ada integrasi data mahasiswa misalkan. Ada integrasi data mahasiswa ya, misalkan gitu ya. Integrasi data mahasiswa. Bentar, mana nih pointernya? Integrasi data mahasiswa. Oh, sebentar. Jadi integrasi data mahasiswa misalkan dari prodi, kemudian apa lagi? BAA, kemudian ada BAU, kan? Misalkan ini ada 3 biro di kampus misalkan. Data mahasiswa itu harus sama semua ini. Atau minimal jumlah mahasiswa itu sinkron antara prodi, misalkan di sini ada 100, di sini juga harus ada 100 mahasiswa TI misalkan. Di BAU harus juga sama, harus juga ada 100 kalau itu ada integrasi data. Kenapa sih ada integrasi data? Kalau tidak diintegrasikan, intinya tidak disamakan, berarti ada kerancuan data. Misalkan kerancuan datanya ya seperti ini nanti ya. Kerancuan datanya bisa jadi yang di TI apa namanya? Yang di BAA ada 50, kemudian di prodi ada 100, kemudian kalau di BAU ada 75. Di sini kan tidak sinkron datanya atau tidak sama datanya, jumlah datanya. Nah, efeknya apa? Efeknya adalah nanti informasinya akan berbeda. Ketika informasinya berbeda, suatu kebijakan di kampus juga akan berbeda. Misalkan tentang keuangan, bagaimana pembayaran keuangannya, keuangan semester dan seterusnya nanti tidak jelas di sini. Nah, ada integrasi data. Contoh lagi yang skala besar adalah
Nah, kalau kita mengenal sekarang ada iktp gitu ya. iktp yang terintegrasi adalah data kita, NIK. Setiap orang punya NIK. Semua data ini terintegrasi di sebuah server Dukcapil, ya, Dukcapil, Dukcapil. Servernya setahu saya ada 3, yang satu cadangan di Batam, yang 2 ada di Jakarta, ya. Ya, kalau nggak salah 2 itu cadangan, yang utama satu. Jadi kalau misalkan yang utama ada trouble, nanti cadangan yang pertama atau cadangan yang kedua itu digunakan. Semua terintegrasi sekarang. Kalau kita membuka rekening di bank, pasti memerlukan NIK. Kita membuat SIM misalkan, pasti menggunakan NIK. Dan sekarang semua data, jadi Satlantas, data bank itu connect ke servernya Dukcapil. Jadi integrasi data. Ya, jadi satu NIK digunakan di semua wilayah Indonesia, datanya sama. Ya, datanya sama. Jadi bisa dipakai di data bank, Satlantas, atau Polres, atau Polri, dan seterusnya. Ya. Kemudian ada lagi fungsi yang lain adalah cepat dan efisien. Jadi pengiriman data itu lebih cepat dan efisien. Kita sudah sangat menikmati ini ya, menikmati manfaat ini menggunakan fitur sekarang WA, apalagi WA sudah dikembangkan bisa mengirim file, bisa file video, file dokumen, dan seterusnya. Kadang orang sekarang kirim ke email, oh enggak, ke WA aja biar mudah gitu ya. Itu ada cepat dan efisien. Yang pertama cepat, kita menghemat waktu. Efisiennya kita tidak perlu ribet mengirimkan berkas hardnya atau berkas hard copy-nya. Yang misalkan kita mengirimkan, biasanya kalau saya skripsi itu ya, ada bimbingan skripsi atau bimbingan proposal yang suatu saat saya tidak bisa mengoreksi secara langsung hard copy-nya. Biasanya teman-teman mahasiswa bimbingan saya, silakan kirim aja ke email atau WA saya, nanti saya koreksi, kemudian hasil koreksinya saya sampaikan saya feedback gitu ya. Jadi lebih cepat. Jadi teman-teman bimbingan biasanya ada yang tidak usah bertemu dengan saya karena jarak yang jauh, ya. Kemudian mereka tetap bisa bimbingan. Jadi ada lebih tepat dalam waktu yang singkat, bisa diselesaikan. Efisiennya kita lebih tidak usah ngeprint dan seterusnya, itu lebih efisiennya. Kalau dulu memang lewat email, sekarang sudah ada WA dan seterusnya, lebih lebih efisien lagi. Kemudian ada lagi tentang keamanan data. Tentu banyaknya komputer yang terhubung, kemudian banyaknya data yang saling terintegrasi, banyaknya data yang dikirim, tentu saja ada hal yang harus diperhatikan, itu tentang keamanan data. Jadi jaringan komputer tadi salah satu manfaatnya adalah harus memberi perlindungan terhadap data, ya, perlindungan terhadap data. Jadi, contohnya apa sih, gitu ya? Contohnya apa? Misalkan gini, perlindungan terhadap data, misalkan atau pengaturan dengan cara memberi atau pengaturan hak akses gitu ya. Contoh hak akses. Di suatu kampus, ya, dulu pernah eh, suatu kampus, katakanlah kampus X gitu ya, kampus X. Kampus X ini pada jam perkuliahan, jam kuliah itu jam berapa ya? Misalkan jam 7 sampai 07.00 sampai jam misalkan 17.00
00. Dan di jam-jam ini semua device, semua komputer, semua alat atau device yang terhubung dalam jaringan X ini itu tidak bisa mengakses YouTube atau juga dengan Facebook. Ini termasuk pengaturan hak akses, ya. Alasannya dulu mereka dengan dibukanya mereka dikasih akses YouTube, ada yang mengatakan kinerjanya berkurang, ada yang mengatakan bandwidth-nya terlalu besar, kemudian Facebook banyak yang mengatakan atau banyak ditemukan ketika mahasiswa dalam perkuliahan itu ternyata lihat Facebook atau YouTube dan seterusnya. Nah, menurut mereka itu mengganggu, kemudian aksesnya dibatasi. Contoh lain pembatasan akses itu misalkan dalam sebuah sistem atau web gitu ya. Ada yang dinamakan ada user. User ini kan banyak, user atau pengguna itu ada banyak. Ada admin misalkan, ada pengguna biasa atau member misalkan. Nah, antara admin, pengguna biasa atau member ini kan pasti berbeda hak aksesnya. Misalkan suatu web ada 3 atau sampai 10 menu. Nah, ketika masuk sebagai admin bisa mengakses seluruh menu misalkan, gitu ya. Bisa mengakses seluruh menu. Ketika masuk sebagai pengguna atau member, ini dibatasi. Mereka tidak bisa mengakses ke seluruh menu tersebut. Misalkan hanya bisa mengakses 3 menu atau 5 menu. Contoh yang lain eh, pemberian akses ini atau hak akses ya salah satunya yang di kampus kita itu ada ya namanya sistem SIMKI, sistem informasi skripsi ya. Ini informasi skripsi itu hak aksesnya ada beberapa. Yang pertama admin, kemudian dosen, kemudian ada mahasiswa. Mahasiswa hanya bisa daftar input data skripsi misalkan. Dosen hanya bisa input nilai. Admin bisa setting semuanya. Setting artinya siapa si A dibimbing oleh dosen siapa X misalkan, si B dibimbing oleh dosen Y dan seterusnya. Ketika admin juga bisa mengatur nilai, mengedit nilai misalkan. Nah, si mahasiswa hanya bisa input data skripsi, dosen hanya bisa input nilai. Ini adalah contoh keamanan data atau hak akses. Contoh lain keamanan data yang lain ada sekarang ada teknologi atau ilmu tentang enkripsi, deskripsi atau mengunci data ya, mengunci data. Baik teman-teman, itulah yang kita bahas di pengenalan jaringan. Ini masih pengenalan jaringan, jadi masih umum apa sih jaringan, apa sih itu jaringan. Kemudian nanti di materi-materi selanjutnya kita akan membahas lebih detail lagi tentang jaringan. Baik, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan barokah. Dan akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.